Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun teman-teman berada, teman-teman YouTuber, pemirsa YouTube dan subscriber. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi tips tentang masalah dari sebuah aki kering. Di belakang sini ada sebuah aki 12 volt 3,5 H, dan kita akan melihat kondisinya tentang masalah sebuah aki dan bagaimana performa dari aki itu sendiri yang bisa kita ketahui dengan mudah dan kita bisa lakukan teman-teman di rumah untuk melihat beberapa cara atau kondisi dari sebuah aki yang masih bagus atau apapun kita lakukan supaya lebih maksimal hasilnya dan akinya bisa kita gunakan untuk kendaraan kita, terutama di motor injeksi. Ini sangat penting sekali tahap-tahap tentang bagaimana cara kita melakukan sebuah aki kering seperti ini supaya hasil dari aki ini lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa lakukan beberapa cara jika kondisi aki ini lama tidak digunakan atau dalam keadaan standby terus di motor, dan supaya akinya tidak mengalami masalah atau terjadi kerusakan pada aki tersebut. Simak terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk video ini, dan sesuai dengan thumbnail yang ada di video. Di sini saya akan coba untuk melihat kondisi dari sebuah aki 12 volt 3,5 H. Oke, 12 volt 3,5 H, dan ada beberapa kondisi atau tulisan di akinya ini. Untuk aki 12 volt 3,5 H seperti ini ada beberapa cara untuk menjaga kondisi aki ini tetap stabil dan tentunya arus yang dikeluarkan itu besar. Ini ada beberapa tahap tentang cara penyetruman ataupun pengecasan. Untuk kondisi normal pengecasan kita gunakan 0,4 ampere 5-10 jam. Ini supaya arus penyimpanannya itu berjalan dengan baik, tidak membuat sel akinya itu terkejut karena diberi beban yang terlalu besar saat pengisian pengecasan, dimana untuk aki 12 volt ini kita bisa lakukan beberapa cara untuk pengecasan, yaitu kita gunakan voltase di atas aki itu sendiri. Untuk aki 12 volt ini direkomendasikan untuk pengecasan di 14,5 volt, dan sesuai dengan arus yang disimpan oleh aki ini, karena di sini untuk semua jenis aki itu menggunakan arus DC atau arus searah, di mana mempunyai kutub positif dan negatif. Di mana ada kutub positif dan negatif, kita bisa lakukan beberapa cara supaya hasilnya lebih maksimal. Ini untuk metode cepat, ini juga sangat penting sekali kita lihat dari kondisi aki, di mana aki itu sendiri. Untuk kondisi cepat seperti ini kita bisa lakukan pengecasan 3 ampere dengan jeda waktu sekitar 30 menit. Ini biasa terjadi pada saat motor kita itu ngedrop secara mendadak. Ini biasanya terjadi kasus pada motor yang kelupaan meng-off-kan atau menonaktifkan dari kunci kontak tersebut, sehingga motornya itu menyala kunci kontaknya tetapi motornya tidak jalan, atau lebih mudahnya itu
Oke, lupa untuk mematikan kunci kontak. Kita bisa menggunakan trik yang cepat ini. Ini masih aman dikarenakan sebelumnya itu normal dan mengalami pengedropan secara mendadak karena discharger atau pengeluaran arus terus-menerus pada kondisi di mana setelah kita pakai. Berbeda sekali dengan kondisi di mana motor kita itu atau aki ini jarang digunakan atau lama tidak kita gunakan sekitar 2 minggu maupun 1 bulan. Kita bisa melakukan sebuah sistem pengecasan menggunakan normal. Di sini tujuannya supaya arus yang masuk ke dalam kutub aki atau sel aki ini tidak terlalu besar sehingga penyerapan arus secara pelan dan secara merata sehingga voltase yang dihasilkan saat pengecasan itu berjalan perlahan atau melambat. Ini sangat bagus sekali untuk metode yang normal. Ini jika kita gunakan pada posisi motor kita itu jarang dipakai terus mengalami pengedropan, kita gunakan cas yang normal seperti ini, yang cepat seperti ini 3 ampere, kita umpamakan seperti itu. Ini bisa mempengaruhi dari selnya itu sendiri, dimana saat di dalam plat selnya ini masih kosong arusnya, sehingga saat diberi cas beban yang lebih besar, ini bisa mempengaruhi dari sistem penyerapan di akinya itu sendiri, sehingga voltasenya itu cepat naik, tetapi untuk arus penyimpanannya itu kecil sekali. Seperti itu yang pernah saya tangani atau saya lakukan tentang beberapa cara atau sistem dari sebuah pengecasan aki kering seperti ini. Kita gunakan untuk metode yang normal untuk aki yang jarang dipakai. Ini sangat bagus sekali dan bisa membantu dari sebuah aki ini yang tadinya bermasalah saat kita tidak pakai lama, karena di dalam plat selnya ini terdapat sulfur atau kerak yang menempel pada dinding di plat selnya yang menyebabkan kesulitan untuk masuk arusnya, sehingga kita beri beban arus yang kecil supaya nanti secara perlahan sulfur yang ada di dalam plat selnya itu menghilang secara perlahan sesuai dengan reaksi dari air akinya atau sesuai dengan reaksi kimia, elektronik kimia yang bisa kita lakukan. Di sini saya ada beberapa tahap untuk perbaikan atau pengembalian arus dari aki ini supaya normal kembali, dan kita contohkan pada aki ini. Saya biarkan sekitar beberapa hari, kita akan tes voltasenya. Di sini saya siapkan volt digital. Kita siapkan volt digital. Kita akan lihat voltase dari sebuah aki 12 volt. Untuk aki 12 volt ini di setiap lubangnya, di bagian lubangnya ini terdapat beberapa sel. Ini ada 6 lubang. Di sini untuk setiap voltase dari setiap lubang untuk normalnya itu sekitar 2,05 volt. Jadi saat kita tes atau kita lakukan pengukuran di 12 volt lebih, kita akan cek, kita akan lihat dari voltasenya. Kita lihat di abunya. Di sini saya menggunakan 20 volt DC. Kita lihat kondisinya. Sebentar. Teman-teman, dan untuk voltase dari aki ini adalah 12,2 volt. 12,2 volt. Ini untuk beberapa tahap tentang bagaimana cara mengetahui dari sebuah kondisi aki, di mana kondisi aki ini
apakah masih bagus atau sudah mengalami pengedropan atau penyimpanannya itu menurun. Kita bisa dengan mudah menggunakan beberapa tes atau alat untuk melakukan cara bagaimana mengetahui dari suatu kondisi aki itu yang masih kuat untuk menyimpan arus atau seberapa besar aki ini bisa menyimpan arus pada plat-plat gelnya. Oke, kita bisa gunakan beberapa cara. Kita bisa gunakan dop seperti ini. Dop yang agak besar wattnya. Di sini untuk wattnya itu 12 volt 55 watt, dimana untuk 12 volt 55 watt ini cukup besar sekali arus yang dikeluarkan. Kita bisa menggunakan patokan dari dari rumus yang di bawah ini 12 volt 55 watt. Dan untuk 12 volt 55 watt ini arusnya yang dikeluarkan adalah kita bisa gunakan rumus untuk sebagai contoh adalah 12 volt 55 watt. Untuk melakukan tes beban pada kekuatan aki ini, di sini saya siapkan kertas atau rumus untuk melihat dari arus yang dikeluarkan pada aki 12 volt pada dop yang 12 volt 55 watt. Oke, kita tulis di sini, saya tulis 55 watt 12 volt 55 watt. Oke, 12 volt 55 watt. Dan di sini kita bisa gunakan cara termudah untuk mengetahui dari arus yang dikeluarkan oleh dop ini. Kita bisa menggunakan rumus watt sama dengan volt per ampere. Oke, sini voltase dibagi ampere atau arus. Ini. Jadi kita bisa gunakan trik seperti ini untuk melihat dari kekuatan sebuah aki saat kita tes nanti. Oke, untuk wattnya ini adalah 55. Jadi kita bisa gunakan cara seperti ini. 55 kita bagi 12 volt. Oke, 12 volt 55 watt bagi 12 volt, dan di sini kita bisa lihat di sekitaran 4,58 ampere. Oke, atau 4,6 ampere. Oke, seperti ini. Dan untuk rumus ini adalah seperti ini, teman. Oke, di sini saya berbagi pengalaman dan berbagi tips, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya berbagi bersama, bukan untuk saling menggurui, teman. Oke, berbagi bersama, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, jadi kita bisa mengetahui bahwa ampere adalah arus ampere. Bisa tulis di sini, ampere sama dengan watt per voltase. Oke, ini. Oke, seperti ini, teman. Untuk rumus dari alat tes yang bisa kita gunakan pada saat kita melihat kondisi kekuatan aki. Oke, teman-teman, dan kita akan coba untuk lakukan tes pada aki 12 volt ini, dimana untuk pengetesan kita bisa lakukan sekitar 15 detik. Oke, seperti ini. Kita hubungkan seperti ini, kita lihat voltasenya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Oke, sekitaran 15 detik.
Dan di sini untuk voltasenya ini masih bagus, 11,7 volt. Jadi di sini untuk patokan dari sebuah voltase aki itu tidak bisa kita ukur nilai kekuatannya itu dari 12 volt, 11 seperti ini. Tapi kita bisa gunakan saat kita beri beban, kita beri beban lampu ataupun kita beri beban alat tes yang kita gunakan seperti ini. Saya menggunakan resistor dengan nilai ohm yang sangat rendah, 5 watt 120 ohm, 112 ohm. Ini saya paralel 4 buah. Untuk melakukan tes sebuah kekuatan aki, kita pasang dulu. Ini saya kasih switch atau tombol push button, dimana saat kita tekan itu on dan kita lepas itu off. Oke, seperti ini. Oke, 12,11 volt kita tes, kita tekan. Oke, ini hasilnya hampir sama. Ini untuk alatnya mengeluarkan arus 3,5 ampere alat tesnya. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu. Dan untuk kondisi pengetesan seperti ini, kita bisa melihat beberapa kasus dari sebuah aki, dimana untuk voltase aki itu biasanya masih bagus di atas 12,6 volt. Oke, di atas 12,6 volt seperti aki yang di sini. Kita tes dulu. Ini aki 12 volt 6 Ah. Kita tes voltasenya, kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, ini sudah mengalami pengedropan kemarin 12,4. Oke, 12,4. Oke, ini. Jadi kita bisa mengetahui kekuatan aki dengan mudah dari melihat voltasenya. Intinya di atas 12 volt. Oke, 12 volt. Kebetulan di sini 12,4 volt. Jadi di sini untuk aki ini masih bagus. Oke, kedua aki ini masih bagus. Tapi ada beberapa cara untuk melihat kondisi aki. Kita bisa gunakan alat tes yang seperti ini, menggunakan dop maupun resistor shunt atau resistor dengan nilai rendah. Kita bisa lakukan pengetesan sekitar 15 detik untuk mengetahui sebuah kekuatan aki, di mana saat kita tes atau discharger atau pengurangan arus itu untuk yang aki normal itu 11 volt ke atas. Jadi saat kita tes seperti ini tadi di 11 volt ke atas itu masih bagus atau daya simpannya masih besar. Berbeda sekali jika kita tes untuk voltasenya itu sekitaran di bawah 11 volt atau 10,5 bahkan 10 volt maupun 9 volt. Di sini akinya itu mengalami masalah di plat selnya. Oke, di plat selnya ini sudah mulai mengalami keretakan dan terjadi resistansi yang menyebabkan saat diberi beban itu mengalami pengedropan yang sangat besar sekali. Jadi kekuatan aki itu berbeda-beda setiap aki, dan untuk kasusnya juga berbeda-beda. Untuk aki yang seperti ini saya berbagi pengalaman yang sudah saya lama lakukan. Untuk aki yang 12 volt 6 Ah seperti ini, untuk warna yang hijau seperti ini GS, ini akinya tergolong kuat, tetapi ada kelemahan tersendiri pada aki ini, dimana untuk aki seperti ini jika mengalami kerusakan, karena aki ini bisa tahan sampai 5 tahun lebih. Jika mengalami suatu kerusakan, aki ini tidak bisa diperbaiki atau sulit diperbaiki. Jadi intinya sekitar 50% itu berhasil, 50% gagal. Seperti itu. Karena untuk sambungan di plat selnya ini sangat kuat sekali, sehingga sekali terjadi kerusakan itu terjadi pada plat selnya mengalami keretakan yang menyebabkan aki ini rusak seutuhnya atau rusak permanen. Seperti itu.
Dan kita akan lakukan beberapa pengecasan pada aki yang jarang dipakai. Sini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini sudah saya persiapkan alat cas dan sudah saya hubungkan dari kabelnya. Kita bisa melakukan beberapa tahap pengecasan untuk aki 12 volt. Kita bisa menggunakan tips yang pertama yang normal, ini untuk keadaan aki jarang dipakai. Oke, 0,4 ampere. Dan di sini untuk kondisi, saya ubahkan dulu, untuk kondisi dari aki ini kita umpamakan 12 volt. Oke, ini sangat rendah sekali saat kita lihat di kondisi untuk aki 12 volt itu normalnya 12,4 volt. Jadi kita bisa melakukan tahap seperti ini. Oke, kita nyalakan casnya. Oke, ini saya turunkan untuk ampere meternya. Ini saya ilustrasikan dari sebuah pengecasan yang sangat lambat sekali atau metode normal. Oke, seperti ini. Oke, di 0,4 ampere atau setengah ampere seperti ini. Dan kita bisa melihat dari proses pengecasannya, untuk voltasenya ini naiknya sangat pelan sekali atau lama sekali, 12 volt, 5. Tadinya 12,1 volt. Dan di sini untuk tahap normal ini membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 jam. Oke, sangat lama sekali, tetapi hasilnya sangat maksimal sekali. Oke, ini. Dan untuk metode cepat kita bisa melihat dari prosesnya seperti ini. Ini saya coba naikkan ke 2 ampere. Oke, naikkan 2 ampere. Kita lihat voltasenya. Naik secara cepat. 13,1 voltnya. Oke, 13,4. Oke, seperti ini untuk prosesnya. Jika diberi beban arus pengisian yang besar, voltasenya penaikannya sangat cepat sekali. Ini digunakan untuk metode cepat. Ini bisa digunakan untuk aki yang masih baru, yang mengalami pengedropan, lupa mematikan kunci kontak pada motor. Ini bisa gunakan trik seperti ini. Metode cepat ini tetap aman, tidak mengalami panas atau kerusakan pada akinya itu sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk rumus pengetesan kita bisa gunakan trik seperti ini yang sangat simpel sekali. Kita kalikan 15 detik. Oke, 15 detik. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Salam otomotif, salam kreatif, salam persahabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.